Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku semuanya dengan Tani Pelajaran. Di pagi hari ini Tani Pelajaran akan mengulas sedikit tentang perbedaan Laos dengan Kapulaga atau Kapulogo atau Kapol. Teman-teman semuanya, yang saya pegang ini adalah Laos yang dijadikan bumbu masak, bumbu dapur oleh ibu-ibu sebagai pelengkap bumbu masak. Nah, ini Laos. Antara daun dan batang kalau kita ambil nih, ini Kapulaga atau Kapulogo. Nah, kebetulan agak sedikit layu ini. Perbedaan memang nggak banyak sih perbedaannya, cuma kalau Laos itu cenderung hijaunya hijau kuning begitu ya. Kalau untuk Kapulaga itu hijau kebiru-biruan, itu tentang daun. Sedangkan antara batang dan ini pangkal dari daun itu sama. Terus kita ke bawah lagi teman-teman, untuk Laos. Nah, ini Laos sampai bawah nih. Nah, ini putih, sedangkan untuk Kapulaga ini merah. Nah, bisa kita lihat untuk batang yang paling bawah Kapulaga itu merah. Terus perbedaannya lagi teman-teman, untuk Laos itu tidak ada bunga. Nah, tidak ada bunga yang di bawah maksudnya. Kalau Kapulaga itu ada bunganya ini di bawah ini. Nah, di bawah. Sedangkan Laos sama sekali tidak ada penampakan bunga. Nah, terus untuk proses dari pembuahan dari Kapulaga sendiri itu ya benar di bawah. Maksudnya di atas rimpangnya itu keluar bunga. Di atas rimpangnya keluar bunga, dan bunga tersebut selanjutnya akan menjadi buah. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman, posisi dari bunga yang sudah menjadi buah ini bisa kita lihat. Nah, posisinya kayak gini nih. Nah, posisinya kayak gini. Ini seakan-akan seperti jagung, buah jagung gitu ya. Dari bunga terus berganti menjadi buah yang kita ambil, dan yang kita manfaatkan adalah ini ya, Kapulaga, biji Kapulaga yang dipakai untuk rempah-rempah itu ya ini. Sedangkan prospek dari Kapulaga sendiri itu sangat-sangat bagus sekali untuk saat ini. Maksudnya di tanggal 7 bulan Juni 2020 ini, saat ini di harga petani itu per kilonya sudah 200.000 per kilonya. Jadi bisa dibayangkan 200.000 dibandingkan dengan tanaman Laos yang notabene Laos itu setelah ditanam, dipanen, diambil rimpangnya. Kalau ini rimpangnya tetap, tapi justru yang diambil adalah buahnya tuh. Sedangkan untuk tempat tumbuhnya sendiri teman-teman, kalau ini Kapulaga
itu harus butuh peneduh. Jadi serapan sinar matahari enggak memerlukan 100%. Justru nanti kalau 100% terkena langsung sinar matahari kurang bagus. Jadi tumbuhnya kurang bagus, kurang subur. Nah, harus ada peneduh. Mungkin bisa jadi teman-teman bisa ditanam di bawah pohon-pohon yang enggak terlalu rindang banget sih. Seperti tanaman sengon atau kopi-kopian. Nah, kalau saya sendiri sih lebih cenderung ke nih, kita nanam di bawah pohon pisang. Karena orientasi saya sendiri, tumbuhan ini butuh tempat yang dingin sejuk, jadi nggak panas. Sedangkan dari pohon pisang sendiri nantinya kan setelah kita panen, batangnya bisa dipakai sebagai pendingin yang kita letakkan atau kita cacah atau kita bikin lembut, itu kita tabur di atas rimpang-rimpang dari kapulaga ini. Nah, mungkin teman-teman bisa berorientasi juga pada itu tanaman porang. Nah, jadi tanaman porang juga butuh peneduh, sedangkan ini juga butuh peneduh. Secara hitungan pasti tani pelajaran belum ngerti ya. Kalau ditanya untung mana tanam porang dengan kapulaga, itu masih belum ada hitung-hitungan secara matematikanya. Tapi kalau dari saya sendiri itu milih tetap kita milih kapulaga. Permasalahannya dari kapulaga sendiri kita nggak menunggu sampai 2 tahun itu sudah bisa menghasilkan. Jadi kita bisa panen dari kapulaga ini. Sedangkan untuk porang bener bisa mengambil keuntungan dari kata ya bener. Tapi setidak-tidaknya untuk panen yang seluruhnya nanti harus ada pembibitan lagi, nanam lagi. Sedangkan kalau ini kapulaga, sekali menanam kita tinggal merawat saja dan ambil panennya. Oke teman-teman, sekilas tentang kapulaga. Selanjutnya kita ini melangkah untuk menanam kapulaga ini dengan harapan semoga bisa panen setidak-tidaknya dibandingkan dengan kita cuma nanam laos. Jadi ada nilai tambah tersendiri untuk tanaman kapulaga ini. Oke teman, kita sudah menyiapkan untuk lubang tanam. Ini kita bikin galian 40. Nanti yang bagian atas kita turunkan terlebih dahulu, dicampur dengan kompos. Terus untuk sebagai penutup adalah tempat yang penggali yang paling bawah gitu. Nah, begini teman. Oke teman, ini posisi tanah yang atas tadi kita gali, justru kita taruh yang paling bawah, sekaligus kita campur dengan kompos. Tinggal menutup. Oke, kelihatan warna merah, batang bawah adalah kapulaga, sedangkan untuk laos itu warnanya putih. Oke teman, tinggal menutup yang bagian atasnya saja. Terima kasih telah menonton video dari Tani Pelajaran. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Majulah Tani Indonesia. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.